Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat selalu ya. Ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Kita belajar tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul merupakan gaya tarik-menarik antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Gaya antar molekul dibagi menjadi dua, ada gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai dipol permanen dan dipol sesaat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang gaya London. Oke, setelah ini semuanya fokus memperhatikan slide di depan ya. Seperti yang tadi Ibu sudah katakan, hari ini kita akan membahas mengenai gaya London. Gaya London atau disebut juga gaya dispersi, yaitu gaya yang timbul akibat dari pergeseran sementara atau adanya dipol sementara muatan elektron yang ada di dalam molekul homogen. Atau dalam pengertian yang lain, gaya London terjadi akibat kebolehpolaran atau distorsi awan elektron dari suatu molekul membentuk dipol sementara. Gaya London ini terjadi pada molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Perhatikan gambar di slide ini gambar terjadinya gaya London. Bagaimana gaya London ini bisa terjadi? Padahal kita tahu bahwa molekul nonpolar tidak memiliki kutub. Molekul nonpolar tidak memiliki kutub, tidak memiliki dipol, dan momen dipolnya pun harganya 0. Lalu bagaimana molekul nonpolar ini bisa mengadakan suatu interaksi dengan molekul nonpolar lainnya dan membentuk gaya London? Nah, untuk mengetahui penjelasannya, kita simak dulu penjelasan di papan tulis. Ibu punya contoh antara molekul H2 dengan molekul H2. Seperti yang kita tahu bahwa molekul H2 merupakan molekul nonpolar. Lalu bagaimana molekul nonpolar dengan molekul nonpolar ini bisa mengadakan suatu interaksi yang disebut gaya London itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengingat lagi materi tentang teori atom, yaitu teori atom Bohr. Ada yang masih ingat bagaimana bunyi teori atom Bohr? Ya, jadi teori atom Bohr itu berbunyi bahwa elektron bergerak mengelilingi atom atau molekul. Jadi sebenarnya di antara molekul H2 ini terdapat elektron yang bergerak mengelilinginya. Pada suatu ketika, elektron-elektron tersebut akan terkonsentrasi di satu titik. Ketika elektron tersebut terkonsentrasi di satu titik tadi, maka molekul H2 yang tadinya tidak memiliki kutub atau tidak memiliki dipol menjadi memiliki dipol atau kutub, tapi sifatnya hanya sementara atau sesaat. Lalu bagaimana dengan molekul H2 di sebelahnya? Molekul H2 di sebelahnya ini, maka dia akan terimbas atau dia akan mendapatkan pengaruh dari molekul H2 yang tadi memiliki dipol sesaat menjadi memiliki dipol juga, sehingga terjadilah interaksi di antara keduanya yang kita sebut dengan gaya London. Tetapi perlu diingat, sifat dari gaya London ini sangatlah lemah. Kenapa? Karena elektron tadi bergerak mengelilingi atom atau molekul ini secara terus-menerus. Jadi setelah dia terpusat atau terfokus di sini, maka dia akan bergerak lagi. Ketika dia bergerak lagi, maka ikatan atau interaksi ini akan putus, sehingga gaya London ini sifatnya sangat lemah dan mudah sekali putus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hal-hal yang mempengaruhi besarnya gaya London. Yang pertama, ada ukuran molekul. Yang kedua, ada bentuk molekul. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, ada pengaruh dari bentuk molekul. Di sini kita punya 3 senyawa, yaitu neopentana, isopentana, dan N-pentana.
di mana ketiga senyawa ini memiliki massa molekul yang sama, tetapi bisa dilihat rumus strukturnya berbeda-beda untuk ketiganya. Neopentana sendiri memiliki rumus struktur dengan 2 cabang, dan memiliki titik didih 9,5 derajat Celcius. Sedangkan isopentana memiliki rumus struktur dengan 1 cabang dengan titik didih 28 derajat Celcius, dan N-pentana tidak memiliki cabang atau dengan rantai lurus dia memiliki titik didih 36 derajat Celcius. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa senyawa yang memiliki struktur dengan banyak cabang memiliki titik didih yang lebih rendah, sedangkan senyawa yang tidak memiliki cabang atau rantainya berupa rantai lurus memiliki titik didih yang lebih tinggi. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada pengaruh dari ukuran molekul. Untuk ukuran molekul sendiri, di sini kita punya 4 senyawa, ada metana, etana, N-propana, dan N-butana, di mana keempat senyawa ini memiliki bentuk molekul yang serupa, tetapi massa molekulnya berbeda-beda. Untuk pengaruh dari ukuran molekul ini bisa kita simpulkan bahwa senyawa dengan massa molekul yang tinggi atau senyawa dengan massa molekul yang paling banyak memiliki titik didih yang tinggi pula. Untuk di sini yang paling tinggi yaitu N-butana dengan Mr atau massa molekul relatifnya 58 dan titik didihnya min 0,5 derajat Celcius. Semakin besar titik didih, maka semakin besar pula gaya Londonnya. Begitu ya. Sampai sini sudah paham? Paham semua. Selanjutnya yaitu ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang besar seperti F, O, dan N. Di sini contohnya ada HF, H2O, dan NH3. Untuk lebih mudahnya, untuk mengingat ikatan hidrogen, kita ingat saja kata handphone. Singkatan dari H, F, O, dan N. Di sini Ibu punya contoh molekul H2O dengan molekul H2O yang saling berinteraksi. Ingat, kita lihat interaksinya harus di antara atom H dengan F, atom H dengan O, atau atom H dengan N. Jadi kalau di molekul H2O ini, interaksi atau ikatan hidrogennya yaitu antara atom H dengan O yang ditandai dengan garis putus-putus ini, yang kita sebut ikatan hidrogen. Untuk tugasnya minggu depan, kerjakan buku paket halaman 56-58 di buku tugas. Ini untuk individu. Kemudian untuk kelompok, kalian buat kelompok terdiri dari 3 orang dan diskusikan soal berikut ini, seperti di slide. Jadi, kesimpulan materi kita hari ini yaitu kita telah belajar tentang gaya antar molekul yang dibagi menjadi 2, ada gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Gaya van der Waals sendiri terdiri atas dipol sesaat, yaitu terjadi pada molekul nonpolar dengan polar, ada dipol permanen yang terjadi pada molekul polar, ada gaya London yang terjadi pada molekul nonpolar dengan nonpolar, dan ada ikatan hidrogen, yaitu terjadi antara atom H dengan atom yang memiliki keelektronegatifan besar seperti F, O, dan N. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.